Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Siti Farroha dari kelas 5 PAIC Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak dosen Fikri Farihin selaku pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi, dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Untuk maksud saya di sini yaitu akan mengulas kembali tentang apa itu komunikasi. Jika berbicara tentang komunikasi, maka yang ada di pikiran kita yaitu tentang HP, internet, dan lain sebagainya. Intinya yang bisa membuat kita berkomunikasi begitu, baik secara jauh maupun secara dekat. Dari pengertian makalah dari kelompok 5 tentang komunikasi, yaitu pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, berpendapat, mengubah sikap dan perilaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, di sini juga ada komponen komunikasi, yaitu yang pertama meliputi pengiriman pesan. Nah, yang kedua yaitu penerima pesan, dan yang ketiga yaitu semua fungsi manajer melibatkan proses komunikasi begitu. Nah, proses komunikasi di sini dimulai dengan adanya pengiriman pesan yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang agar dapat dipahami sesuai apa yang disampaikan begitu. Nah, dari komponen ketiga tersebut, kenapa komunikasi harus ada yang mengirim pesan, harus ada yang menerima? Karena di situ merupakan suatu tujuannya agar dapat berpendapat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung begitu. Di sini juga ada peran komunikasi. Peran komunikasi yang pertama yaitu meliputi komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Nah, di dalam lingkungan pendidikan di sini yaitu juga memerlukan komunikasi begitu. Kenapa? Agar tidak sepaneng begitu, agar tetap mempunyai hubungan yang erat begitu. Ya, intinya komunikasi di sini agar memperkuat hubungan begitu. Yang kedua yaitu komunikasi dalam lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam lingkungan keluarga. Yang keempat yaitu berkomunikasi dalam kelompok dan organisasi. Yang kelima yaitu komunikasi interpersonal. Yang keenam yaitu komunikasi nonverbal. Yang ketujuh yaitu media komunikasi. Medianya, maksudnya itu apa media untuk berkomunikasi? Ya, yang tadi itu ada HP, internet begitu ya. Nah, intinya komunikasi di sini sangat penting, baik itu di pendidikan, sosial, keluarga, kelompok ataupun organisasi, interpersonal dan juga non-verbal. Intinya komunikasi itu sangat penting begitu. Bagaimana jika tidak ada komunikasi? Maka tidak akan lancar tujuannya gitu. Tujuan yang sudah dikomunikasikan begitu dengan penerima pesannya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Nah, seperti apakah komunikasi verbal? Di sini ada empat pengertian dari komunikasi verbal, yaitu yang pertama vocabulary, yaitu yang dimaksud adalah perbendaharaan kata-kata. Nah, seperti apakah? Nah, maksudnya di sini yaitu komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu merupakan
yang sangat penting begitulah dalam berkomunikasi begitu. Yang kedua yaitu reaching atau kecepatan. Maksudnya di sini yaitu berkomunikasi akan lebih baik dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik dan tidak perlu terlalu lambat begitu. Yang ketiga yaitu intonasi suara. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk mempengaruhi pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain, artinya bila diungkapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Nah, jadi intonasi suara itu di sini sangat penting juga, karena ketika kita nadanya bertanya, maka harus ada jawaban begitu. Yang keempat yaitu humor. Nah, di sini humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Di sini ada Dugan 1989 memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan juga harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu tidak harus serius terus begitu, harus ada humornya begitu. Jadi yang tadi yaitu komunikasi verbal, yang dimaksud merupakan dari caranya berkomunikasi melalui ucapan begitu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal, yang mana yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal di sini penyampaian pesan tanpa kata-kata dan berkomunikasi dan berkomunikasi secara nonverbal. Nonverbal di sini maksudnya seperti anggota tubuh yang berbicara begitu. Yang pertama yaitu meliputi ekspresi wajah. Nah, di sini merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah mencerminkan suasana emosi seseorang. Nah, jadi jika tadi komunikasi verbal merupakan komunikasi yang meliputi kata-kata, nah di sini nonverbalnya ini meliputi seperti ekspresi dalam tubuh kita, mengekspresikan seperti apa. Nah, jika ekspresi wajahnya marah, jadi intonasinya harus tinggi, harus marah juga begitu. Jika ekspresinya sedih, maka suasananya harus sedih juga begitu, bukan sedih malah ketawa begitu ya. Yang kedua yaitu kontrak mata. Nah, di sini kontrak mata merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi dengan mengadakan kontrak mata selama berinteraksi atau tanya jawab. Berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan begitu. Nah, jika yang bertanya tadi memperhatikan, maka itu merupakan kontrak mata. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memperhatikan dari matanya begitu. Jadi intinya dari pengertian dari semua komunikasi yaitu komunikasi itu sangat penting, baik itu dalam organisasi, masyarakat, itu sangat penting digunakan. Kenapa? Karena komunikasi tersebut digunakan untuk menyalurkan suatu informasi dan suatu makna melalui media tertentu sesuai situasi. Intinya komunikasi itu ya sangat penting sekali ya, karena itu yang menentukan situasinya
ketika kita sedih, kita membutuhkan siapa, kita itu harus mempunyai komunikasi, baik itu dengan teman atau lain sebagainya begitu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.